Halo semuanya, siapa sih yang gak pengen bisa pensiun dan menikmati hidup di hari tua dengan tenang, happy, tanpa pusing mikirin uang? Pasti semua mau dong ya. Tapi yang namanya pensiun itu butuh persiapan jauh-jauh hari. Nah, di video kali ini kita bakal bahas hal yang super penting tapi sering banget diremehin. Biaya-biaya wajib yang harus disiapin sebelum pensiun. Karena pensiun itu bukan cuma soal berhenti bekerja aja, tapi juga soal bagaimana kita tetap hidup nyaman tanpa pusing memikirkan keuangan. Yuk kita bahas semuanya satu persatu supaya masa tua kita nanti tetap santuy dan bisa bebas dari drama finansial. Oke, biaya pertama yang wajib dipersiapkan yaitu biaya hidup harian. Kebayangkan setelah pensiun nanti kalian tetap butuh uang buat makan, buat bayar listrik, air, bahkan internet. Yes, biaya hidup harian itu nggak bakal hilang dan malah bisa jadi lebih berat kalau kalian nggak persiapkan dari sekarang. Misalnya kalian butuh 3 kali makan sehari, kalau sekarang sepiring nasi dan lauk sederhana itu harganya bisa 20.000, siapa yang tahu 20 tahun lagi bakal jadi 50.000 atau lebih gara-gara ada inflasi. Belum lagi tagihan listrik buat nyalain kipas angin atau AC, terus juga air buat mandi, dan gas buat masak. Sama internet supaya bisa tetap terhubung sama dunia. Gak mungkin kan hidup tanpa internet. Dan selain itu, kalau kalian masih aktif jalan-jalan atau belanja ke pasar misalnya, biaya transportasi juga harus masuk hitungan. Pokoknya yang namanya hidup nyaman itu butuh uang, mau itu buat kebutuhan pokok atau hiburan-hiburan kecil. Nah, terus gimana cara mempersiapkannya? Yang pertama, bikin prioritas pengeluaran. Mana yang benar-benar wajib kayak makan, listrik, air, dan segala macam. Dan mana yang bisa dikurangi, kayak langganan streaming yang jarang dipakai misalnya. Dengan cara ini, kalian gak bakal kehabisan uang buat hal-hal penting. Terus yang kedua, coba hitung kebutuhan bulanan kalian sekarang, terus kalikan buat masa depan. Lalu tambahkan perkiraan kenaikan harga gara-gara inflasi. Contoh, kalau misalkan sekarang itu biaya hidup kalian 3 juta per bulan, bisa jadi 20 tahun lagi angkanya naik 2 kali lipat atau lebih. Dan ketiga, manfaatkan teknologi supaya lebih hemat. Belanja kebutuhan pokok lewat aplikasi itu seringkali banyak promo. Atau pakai aplikasi pencatat keuangan juga supaya kalian tahu kemana uang kalian pergi setiap bulan. Di sini kuncinya adalah siapkan diri kalian sejak dari sekarang, sedini mungkin. Next, biaya kedua yang juga wajib dipersiapkan sebelum pensiun yaitu asuransi kesehatan. Seiring bertambahnya umur, tubuh kita itu udah kayak kendaraan tua, rentan rusak kalau nggak dirawat. Hal ini bikin risiko sakit semakin tinggi ya, dari yang ringan kayak flu, sampai penyakit serius kayak diabetes atau jantung misalnya. Nah, disinilah pentingnya asuransi kesehatan. Bayangin kalau suatu hari kalian harus diopname di rumah sakit karena kena penyakit kronis. Biaya sekali rawat bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau kalian nggak punya asuransi, tabungan pensiun yang kalian kumpulin bertahun-tahun bisa ludes kan dalam hitungan hari? Nah, dengan punya asuransi kesehatan, kalian nggak perlu pusing tuh mikirin biaya pengobatan. Premi yang kalian bayar secara rutin dari sekarang akan menjadi penyelamat kalian di masa depan nanti, kalau amit-amit ada keadaan seperti ini. Sementara kalau kalian nggak menyiapkan asuransi kesehatan sama sekali sebelum pensiun, bisa jadi nih risikonya yang pertama kalian kehilangan seluruh tabungan pensiun hanya untuk 1 kali pengobatan besar. Dan juga mungkin jadi harus jual aset atau bahkan ngutang untuk bayar biaya rumah sakit. Ditambah lagi kalian mungkin nggak bisa fokus untuk sembuh karena stres mikirin tagihan. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru kalian sadar pentingnya asuransi. Dari sekarang coba mulai pilih produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Mending bayar sedikit demi sedikit setiap bulan daripada kehilangan semuanya nanti, ya kan? Lanjut, hal ketiga yang juga wajib dipersiapkan sebelum pensiun yaitu dana darurat. Kalian pernah ngalamin gak sih hal gak terduga kayak misalnya atap rumah bocor, atau kulkas yang rusak, atau ada keluarga kalian yang butuh bantuan dana? Di masa tua, setelah pensiun, kejadian kayak gini bakal tetap bisa terjadi. Bahkan mungkin lebih sering ya, karena kondisi udah nggak sefleksibel dulu waktu masih muda. Inilah kenapa kita wajib punya dana darurat yang solid. Dana darurat itu kayak pelampung keuangan yang dipakai cuman kalau ada banjir mendadak gitu. Dan idealnya jumlahnya minimal 6-12 kali pengeluaran bulanan kita.
Jadi kalau misalkan biaya hidup kalian itu 4 juta sebulan, berarti kalian butuh 24-48 juta di rekening cadangan. Kalau nggak punya uang ini sebelum pensiun, bisa jadi kalian harus narik uang dari tabungan pensiun untuk hal-hal yang nggak terduga. Dan juga mungkin kalian kehilangan stabilitas finansial karena nggak ada backup plan. Jadi kalian terpaksa pinjam uang, yang mana itu bisa bikin kalian terjebak utang di masa tua. Nah, sekarang gimana cara ngumpulin dana darurat ini? Nggak perlu langsung banyak, sisihkan aja sedikit demi sedikit dari penghasilan kalian sekarang. Misalnya mulai dari 500.000 per bulan. Setelah beberapa tahun, dana darurat kalian bakal terbentuk tanpa terasa berat. Kuncinya adalah jangan sentuh dana darurat itu kalau nggak benar-benar perlu. Anggap aja itu kayak tabungan yang nggak kelihatan, tapi selalu ada buat jaga-jaga. Dengan dana darurat yang aman, masa tua kalian bakal lebih tenang karena kalian siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Next, hal keempat yang wajib dipersiapkan sebelum pensiun, yaitu tempat tinggal yang aman dan lunas. Kita mungkin udah sering dengar ungkapan rumah itu investasi terbaik ya. Dan ini benar banget, apalagi buat masa tua. Punya tempat tinggal yang aman dan lunas itu kunci supaya hidup kita nggak ribet nanti. Kalau ketika sudah pensiun, kalian masih harus bayar cicilan rumah atau kontrakan setiap bulan, uang pensiun kalian bisa terkuras habis hanya untuk tempat tinggal. Nah, idealnya sebelum pensiun kalian udah punya rumah sendiri yang bebas dari utang. Rumah ini nggak perlu mewah, asal nyaman dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebisa mungkin pilih lokasi yang strategis, dekat fasilitas kesehatan atau tempat belanja, supaya hidup kalian di masa tua nanti tetap praktis. Tapi, kalau seandainya kalian belum menyiapkan tempat tinggal yang aman dan lunas sebelum pensiun, bisa jadi kalian harus tetap bekerja di usia tua hanya untuk bayar tempat tinggal. Atau mungkin kalian jadi terpaksa tinggal numpang di rumah anak atau saudara, yang mana itu bisa bikin kalian gak nyaman. Atau kalau misalkan kalian ngontrak atau nyicil, itu bisa bikin pengeluaran kalian bengkak dan tabungan pensiun jadi gak cukup. Jadi supaya rumah kalian sekarang cepat lunas, mulai dari sekarang prioritaskan lunasin cicilan rumah. Jangan menunda-nunda atau tergoda sama utang baru. Dan kalau kalian belum mampu beli rumah, coba nabung di instrumen investasi yang aman yang hasilnya bisa dijadiin DP. Dan yang paling penting, pilih rumah sesuai dengan kemampuan. Jangan fokus ke gengsi. Masa tua yang tenang jauh lebih penting daripada punya rumah yang besar tapi ngutang. Dan hal kelima yang juga wajib dipersiapkan sebelum pensiun, gak lain dan gak bukan adalah dana pensiun. Ngomongin masa pensiun tanpa ngebahas dana pensiun itu ibarat ngomongin perjalanan jauh tanpa bekal makanan ya. Karena dana pensiun ini wajib hukumnya buat nutup semua kebutuhan hidup di masa tua. Dari biaya makan, kesehatan, sampai hiburan kecil-kecilan. Tantangannya, kita harus pinter ngitung kebutuhan kita dari sekarang. Kayak kalau misalkan kalian sekarang butuh 5 juta per bulan buat hidup nyaman, di masa depan angka ini bakal naik karena ada inflasi. Bayangin 20 atau 30 tahun lagi, mungkin yang kalian butuhin per bulan itu bisa mencapai 10 juta atau bahkan lebih. Jadi penting banget deh mulai nabung dan investasi dari sekarang. Kalau dana pensiun ini nggak dipersiapkan, sebelum pensiun, bisa jadi kalian kehabisan uang di tengah jalan setelah pensiun. Padahal masih harus hidup bertahun-tahun. Terus juga mungkin harus bergantung pada anak atau keluarga yang bikin kalian jadi nggak mandiri. Dan gaya hidup kalian bisa jadi turun drastis dari hidup nyaman ke sekedar bertahan hidup. Maka dari itu, mulai deh kumpulin dana pensiun kalian dari jauh-jauh hari. Sisihkan minimal 10-20% penghasilan kalian setiap bulan ke tabungan pensiun atau investasi jangka panjang untuk pensiun. Jangan lupa gunakan produk keuangan seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat jaminan hari tua atau JHT. Dan diversifikasi ke instrumen yang aman kayak emas atau deposito syariah misalnya. Ingat, dana pensiun ini bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk memastikan bahwa kalian bisa tetap hidup nyaman dan bermartabat sampai akhir hayat. Kalau persiapannya matang, masa tua kalian bakal lebih bahagia dan bebas dari stres finansial. Nah, kalau 5 biaya wajib tadi udah aman, kalian bisa juga pertimbangkan beberapa biaya opsional ini supaya masa tua kalian lebih seru dan berwarna.
Yang pertama yaitu biaya untuk traveling atau hiburan. Hari tua itu bukan berarti cuma duduk di rumah atau nonton TV setiap hari. Justru ini bisa jadi momen yang pas buat kalian menikmati hidup yang lebih santai. Salah satunya dengan traveling atau hiburan. Entah itu jalan-jalan keliling Indonesia atau keliling dunia, liburan ke tempat wisata lokal, atau cuman staycation di hotel yang nyaman, semua ini bisa bikin masa tua kalian jauh dari kata membosankan. Nah, tapi supaya rencana ini nggak bikin kantong jebol, kalian harus siapin budgetnya dari sekarang. Bayangin kalau setiap tahun kalian mau liburan kecil-kecilan misalnya dengan biaya 10 juta, berarti kan kalian harus punya tabungan khusus buat liburan selama 10 atau 20 tahun ke depan. Kalau kalian nggak menyiapkan biaya ini, mungkin kalian nanti bakal jadi ragu-ragu untuk liburan karena takut uangnya habis buat kebutuhan lain kan? Terus juga hidup jadi terasa boring karena monoton, yang mana ini bisa bikin kalian cepat stres dan bosan. Nah, supaya bisa terhibur dengan traveling setelah pensiun nanti, coba pilih liburan yang sesuai dengan budget kalian. Nggak harus mewah, yang penting kalian happy. Dan tabung budget liburan itu di rekening yang terpisah khusus untuk hiburan. Dan juga jangan lupa manfaatkan promo atau diskon untuk tiket pesawat, hotel, ataupun atraksi wisata. Ingat, hiburan ini sifatnya opsional, tapi punya manfaat besar untuk menjaga kesehatan mental kalian di masa tua. Next, biaya opsional yang kedua yaitu dana warisan. Buat kalian yang punya anak atau cucu, mungkin ada keinginan untuk ninggalin sesuatu buat mereka kayak uang, atau rumah, ataupun aset lainnya. Ini yang disebut dana warisan. Tapi kalian juga harus realistis, menyediakan warisan itu bukan prioritas utama. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kalian sendiri hidup nyaman dulu di masa tua nanti. Misalnya, kalau kalian mau ninggalin 100 juta buat anak-anak kalian, itu kan artinya kalian perlu alokasi tambahan dalam tabungan atau investasi yang nggak mengganggu kebutuhan pensiun kalian. Jadi, dana warisan ini lebih cocok buat kalian yang udah punya keuangan pensiun yang stabil ya. Dan untuk menyiapkan dana warisan, kalian bisa investasikan uang di instrumen yang aman, seperti misalnya emas atau properti. Terus juga jangan lupa untuk bikin dokumen hukum seperti wasiat untuk menghindari konflik. Dan komunikasikan ke anak-anak kalian tentang rencana kalian ini, supaya nggak ada ekspektasi yang berlebihan dari mereka. Penting untuk diingat bahwa warisan itu adalah bonus, bukan kewajiban. Fokus utama kalian adalah memastikan hidup kalian sendiri stabil dulu. Next, biaya opsional yang ketiga yaitu investasi hobi. Masa tua bukan cuma soal istirahat ya, tapi juga waktu yang pas buat kalian ngelakuin hal-hal yang selama ini kalian sukai, tapi mungkin belum sempat atau belum ada momen yang pas. Kalian punya hobi ngelukis, atau berkebun, atau bikin kerajinan tangan, atau bahkan main musik. Nah, kalian bisa ubah passion ini jadi aktivitas harian yang bikin hidup kalian lebih berwarna. Investasi hobi ini bisa sekecil beli alat-alat pendukung, sampai sebesar bikin usaha kecil dari hobi itu sendiri. Misalnya kalau kalian suka seni lukis, dan di masa tua nanti kalian pengen buka galeri seni mini, atau cuman bikin karya untuk dijual, dengan persiapan dari sekarang, hobi ini gak cuman bikin kalian happy, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Nah, supaya nanti setelah pensiun, hobi kalian bisa tetap jalan, coba mulai sisihkan dana khusus untuk alat atau perlengkapan yang kalian butuhkan. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu, nggak perlu langsung bikin proyek besar. Dan bisa juga cari komunitas atau teman dengan hobi yang sama, supaya makin seru. Next, biaya opsional yang keempat, yaitu dana amal atau sosial. Kalau kalian punya keinginan untuk berbagi lebih banyak di masa tua nanti, kayak misalnya donasi secara rutin, atau mendukung kegiatan sosial, atau bahkan bikin yayasan kecil misalnya, ini bisa jadi salah satu hal opsional yang kalian persiapkan guys. Bayangin di masa tua nanti kalian bisa tetap mendukung pendidikan anak-anak yang kurang mampu misalnya, atau membantu tetangga yang butuh, atau bisa juga jadi bagian dari kegiatan sosial yang bikin perubahan nyata di sekitar kalian. Berbagi ini bukan cuma bikin hidup orang lain jadi lebih baik, tapi juga bikin kalian merasa bahwa hidup kalian lebih berarti. Nah, untuk menyiapkan dana amal ini, kalian bisa mulai sisihkan persentase kecil dari penghasilan atau investasi untuk kegiatan sosial, dan gunakan instrumen investasi syariah yang keuntungannya bisa kalian donasikan. Bisa juga mulai dari hal kecil, seperti misalnya mendukung organisasi atau komunitas yang kalian percaya.
berbagi itu memang pilihan, tapi dampaknya bisa luar biasa. Bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat diri kalian sendiri. Dan biaya opsional yang kelima, dana untuk upgrade rumah atau properti. Rumah kalian yang sekarang udah jadi tempat tinggal selama bertahun-tahun, tapi siapa bilang nggak bisa di-upgrade supaya makin nyaman di masa tua? Kayak misalnya bikin taman kecil buat tempat santai, atau renovasi dapur supaya lebih modern, atau bahkan menambah fasilitas kayak ruang baca atau studio mini misalnya. Intinya, upgrade yang bikin hidup kalian lebih praktis dan nyaman di masa tua nanti. Kayak misalnya ganti lantai jadi yang anti-slip, atau bikin kamar mandi yang lebih ramah buat lansia. Ini semua bakal bikin hari tua kalian jadi lebih bahagia dan bebas dari stres. Nah, beberapa tips untuk biaya upgrade rumah ini, coba rencanakan renovasi kalian dari sekarang, dari jauh-jauh hari, mulai dari hal yang paling penting. Terus juga nabung pelan-pelan di rekening khusus renovasi. Oke, jadi itu dia guys, biaya-biaya yang wajib dan opsional untuk disiapkan sebelum pensiun. Kalau dipikir-pikir, semua ini tuh soal kita menyiapkan masa depan supaya nggak keteteran nantinya. Intinya, semakin cepat kita mulai, semakin enteng beban kita nanti. Jadi, stop menunda-nunda, mulai dari sekarang, dan bikin masa depan kalian lebih cerah. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita terus belajar keuangan bareng-bareng. Dan sampai jumpa di tips menuju kekayaan berikutnya.